hanya sedikit kecintaannya dengan para aulianya Allah Ta'ala, penyebab dosa kesalahan dihapus, diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan dosa kita tuh diampuni oleh Allah Ta'ala kada gampang dengan sebab kecintaan kepada wali, apalagi cinta kita kepada Rasulullah, kan luar biasa. Jadi mudah-mudahan artinya dengan cinta kepada Rasulullah, cinta pada walinya Allah Ta'ala, dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi Isra Mi'raj ini terjadinya di malam hari. Andai kata pen karena mendengar ada kejadian Isra Mi'raj di siang hari di Karang Putihnya, bohong, itu diada-ada. Kalau Isra Mi'raj kejadian di siang hari, kadangnya malam hari kejadiannya. Yang namanya malam hari setelah Isya, malam hari sudah. Ya? Itu malam hari. Nah di waktu itu, di saat itu, menurut riwayat terjadinya Isra Mi'raj ini malam 27 Rajab. Jadi banyak artinya pendapat, ada yang mengatakan malam Senin terjadinya, ada yang mengatakan Lailatul Jumat, malam Jumat terjadinya. Malam Minggu kada ada Pak? Malam Minggu ada. Jadi malam Senin ada yang mengatakan ada malam Jumat. Jadi di malam tersebut Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama memerintah, menyuruh para malaikat dalam. Jadi sebelum kejadian Isra Mi'raj, Allah perintah malaikat, yaitu yang pertama malaikat Israil alaihissalam. Malaikat Israel ini malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk mencabut roh segala makhluknya Allah Ta'ala. Israel ini. Jadi apabila seorang hamba Allah Ta'ala akan meninggal dunia, di waktu nazar, di waktu sakratul maut, malaikat Israel ini datang dengan bala tentaranya 500. Dalam kitab Kasyful Ghaibiyah disebutkan, bukan hanya malaikat Israel datang, ini sebagai pemimpin disertai dengan 500 para malaikat apabila seorang hamba akan meninggal dunia. Jadi apabila orangnya beriman, orangnya rajin beramal soleh, cinta dengan para aulianya Allah Ta'ala, malaikat Israel dan para bala tentaranya merasa kesusahan, merasa kesulitan untuk mengambil roh seorang hamba yang beriman. Sampai-sampailah Bapak Ibu sekalian, malaikat Israel ini angkat tangan menyerah kada kau mengambil roh orang yang beriman. Orang yang kada beriman sakahandaknya mengambil. Sakahandaknya ratan mabuklah, ratan menyabulah, ayo nyaman mengambil roh tadi. Nauzubillah. Dalam keadaan maksiat itu mempermudah malaikat Israel mengambil roh seseorang hamba Allah. Akan tetapi apabila hamba Allah itu beriman, Bapak Ibu sekalian, malaikat Israel dan bala tentaranya merasa kesulitan, merasa kepayahan, susah di atas susah. Kenapa demikian? Di kitab Kasyful Ghaibiyah disebutkan, malaikat Israel melalui atas kepala mengambil roh. Jalan itu melalui atas kepala. Ujar kepala, wahai Israel, ini kepalanya dipergunakannya untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Ayo dalam sehari semalam kita melaksanakan sembahyang fardu 5 waktu.
Jadi kepalanya, dahinya ia pergunakan untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Dia gunakan untuk sembahyang wajib dan sunnah. Maka daripada itu wahai Israel, tidak ada jalan engkau untuk masuk mengambil roh. Orang beriman mah itu mah sulit. Malaikat Israel susah. Ayo orang bakal lahir juga sama harat ngalih mencari pepatinnya. Dipukul di kepala tahan, jatawan, disodok di parut tahan. Cari pepatinnya di mana? Ayo, pampir ninjer lawan apa? Lawan ini sambilu tukang. Aja ada orang rambut, ada jorejin. Dia tahan, masih tahan. Pepatinnya kalinya lawan rambut. Tahun lu tahu urusan mana itu? Pas tahun bapak tahun. Dasar kayak itu orang bahari ditimpa salawan besi parang tahan, dipukul kayu tahan, sekalinya maka lawan rambut anu nungkuku ada juga. Itulah kembali kita. Jadi sampai jalan mulut kada kawan, ujar mulut dia gunakan ke setiap hariannya membaca tasbih, tahmid, takbir, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jalan telinga-telinga kada kawa, jalan kaki-kaki kada kawa, jalan tangan-tangan kada kawa. Walhasil seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki digunakannya dalam mardatilah, yaitu mengharap ridhanya Allah Ta'ala. Tangan kanan kada kawa, ujar tangan kanan digunakan ke sedekah, ujar pihak kiri digunakannya puasa, kada kawa. Dan akhirnya dengan susah payah malaikat Israel kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Mohon ya Allah, bagaimana cara mengambil roh hambamu yang beriman ini? Susah Allah. Mudah-mudahan kita mati beriman pada husnul khatimah iman dan Islam. Akhirnya Allah berfirman, ya malaikat Israel, perlihatkan nama ujar Allah Ta'ala di telapak tangan. Kembali malaikat Israel kepada hamba Allah yang beriman, sebentar lagi akan meninggal dunia, diperlihatkan asma Allah Ta'ala. Melihat, diperlihatkan oleh malaikat Israel Allah Jalaluhu. Akhirnya saking asiknya melihat nama Allah, rindunya dengan Allah Ta'ala, ingin kembali ke hadirat Allah Ta'ala, roh tadi sedikit demi sedikit keluar daripada badan raga batang tubuhnya. Nyaman kalau teman meninggal dunia, hanya melihat tulisan asma Allah Ta'ala. Makanya kita keseharian ini hendaknya di dalam hati kita, jiwa kita, raga kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Karena waktu sakaratul maut, roh ini apabila melihat Allah, apalagi tulisan nama Allah yang dibawa oleh malaikat Israel, nyaman roh keluar. Para aulia, para wali, contoh Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, mudahnya roh sedikit keluar. Ada nang kayak anak guring roh keluar. Bahkan menurut ulama sufi, apabila orang itu beriman, apabila keluar rohnya lebih lezat di waktu di saat keluar sperma. Keluar sperma kan lezat. Karena kan nggak tahu apa sperma keluar. Lezat pada itu lagi keluar roh daripada badan raga kita. Jadi mudah nih kita kayak itu berataan. Ini kasihan lama hidup. Mana nalakinakan la ilaha illallah, nah tabung ciling mata untung tangangan, kasakitan sih babalik ke kiri, babalik ke kanan. Nauzubillah. Salah satunya yang menyebabkan seseorang mati itu dalam keadaan sakit, bahkan di waktu Mi'raj ujar Rasulullah, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, andai kata telah laut, isi laut tuh, air laut semua ditumpahkan ke dalam batang tenggorokan, waktu ia akan mati kada hilang lagi hausnya. Itu salah satu di antaranya akibat siksa Allah di waktu dunia.
tidak pernah mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Makanya oleh-oleh Mi'raj ini kan sembahyang letak. Jadi di antaranya orang yang meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu, apalagi mengatakan kada wajib. Ingat kena waktu sakratul maut, mati dalam keadaan juk kelaparan, mati dalam keadaan atas kehausan. Auzubillah. Andai kata makanan di dunia ditumpahkan ke batang tenggorokan, kada hilang laparnya. Andai kata ujar Rasulullah, air lautan ditumpahkan ke dalam batang tenggorokannya, kada hilang hausnya. Antara kada sekalian. Makanya anak-anakku sekalian, hati-hati di saat ini kalau ada orang yang masuk memberikan ajaran kepada kita, mengatakan kepada kita sembahyang itu kada wajib dan jangan diasih. Banyak sudah. Ya, apabila mendengar bangga, ingatkan Allah Ta'ala, sembahyang sudah baginya tak, nawahinya tak. Pokoknya Allahu Akbar jamaah. Dilanggar tak. Mendengar bang, ingat Allah Ta'ala, sembahyang sudah. Ini bau kada. Sembahyang artinya nang syainya kada. Pokoknya asal ingat ngelawan Allah Ta'ala, sembahyang sudah ada. Nah kayak itu masyarakat. Alhamdulillah. Akhir zaman itu tuh gitu mencari nang nyaman kalau apalagi lo ini katuju nang nyaman kada bahas sembahyangan lagi, kada bawa puasaan lagi, Nauzubillah. Akhir zaman nang kayak itu melihat di segi pakaian sih bagulang hijau kayak tangguh itu langsung percaya akan cium tangan babalik ngat surban batungkat tak pulang bajabis orangnya bajahut pulang langsung percaya. Alhamdulillah. Jangan diasih. Jangan pakaian kau diulah-ulah. Janggut jabis kau diulah-ulah ada panabala bulu. Mana sih pesan di online 500.000. Kalau ini 1 juta Pak. Pasar. Nah itu. Ya alhamdulillah. Jadi malaikat Israel ini setelah melihatkan asma Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala kepada hamba Allah yang beriman, keluar rohnya dengan segera karena rindunya dengan Allah Ta'ala. Di malam 27 Rajab, malaikat Israel diperintah, disuruh oleh Allah Ta'ala, ya Israel, hadhil lailah, ini malam 27 Rajab, la taqbidil arwah, engkau aku larang untuk mengambil, mencabut akan roh dan nyawa makhluk-makhluk pada malam ini. Artinya jangan ada ujar Allah Ta'ala nang mati malam ini satu pun daripada makhluk. Dan untungnya lah malam tersebut menuaya ini menurut Sinsos kita se-Indonesia ini lebih 50 per hari meninggal dunia. Kalau lagi Anis Sinsos penduduk tuh lebih 50 se-Indonesia ini meninggal. Di mana-mana kan meninggal. Apalagi waktu corona semalam ratusan ribuan meninggal. Pampirnya membuat luar tadi batrak tadi buangnya ke gunung. Satrak manusia alhamdulillah. Wah ini 50 saya bisa meninggal dunia dalam per hari tuh. Kali sebulan berapa manusia? Jadi malam tersebut penuh kenikmatan, yaitu tidak ada satu makhluk Allah yang meninggal dunia. Jangankan manusia, binatang pun tidak ada matinya malam tersebut. Karena ini malam yang istimewa, malam yang penuh dengan keagungan. Allah akan memberangkatkan Nabi kita, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung langit pertama, langit ke-7 sampai Sidratil Muntaha, yaitu yang kita ketahui dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi itu wajib, artinya kita meyakini
bahwasanya itu adalah terjadi di zamannya Rasulullah. Waktu apa itu Nabi? Waktu Nabi kita lah berumur khamsin isna sanatan 52 tahun. Terjadinya kita itulah apabila sudah menginjak usia 40 tahun ke atas sudah menginjak usia tua. Makanya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani apabila tuh umat Rasulullah sudah mulai umur 40 tahun, sadang sudah diperbanyak bekal, diperbanyak samu untuk menuju akhirat. Jaka dunia mulai sedikit demi sedikit dikurangi. Nah anak beraramian dikurangi sedikit demi sedikit. Itu kita. Kada apa kita pulang langsung mengurangi tunggal di kita. Apalagi sudah sampai usia 50 tahun makin berkurang itu dunia. Apalagi di atas 60 tahun. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sidin meninggal umur 63 tahun. Rasulullah 63 tahun. Siti Khadijah 65 tahun meninggal dunia. Nah itu. Jadi di saat beliau umur 52 tahun Allah berikan keagungan, kebesaran, kemuliaan dengan di-Isra dan di-Mi'rajkannya beliau. Nah waktu itu Nabi kita berada di Makkatul Mukarramah. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi rajulain. Jadi Isra Mi'raj itu di saat Nabi dalam keadaan berbaring antara bangun antara tidur, di antara dua orang laki-laki, yaitu di antara paman Sidin Sayyidina Hamzah dan sepupu sekali Sidin yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sini digoreng batata. Di samping kanan Sayyidina Hamzah paman Sidin. Kemudian di samping kiri sepupu sekali Sayyidina Ja'far. Muttaji'an ini bahasa kita miring ke kanan. Ya Rasulullah tuh nangka itu guring. Amun kita lah di mana hendak guring nih. Di mana tarabah guring kita. Makanya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tidur ini kan macam-macam. Masalah tidur aja dibahas ini. Apabila kita bermiring ke kanan lah, bermiring lah, lambung kanan di anak, bermiring ke kanan. Itu ujar guru kita, naumul ulama, tidurnya orang alim, tidurnya para aulia, tidurnya para ulama. Anak itu kebanyakannya bermiring ke kanan. Contohnya Rasulullah. Jadi kita ingat miring ke kanan, guring ulama, guringnya para aulia, nah itu kebanyakan. Karena diantaranya supaya mereka dapat menjaga ilmu supaya dapat bermanfaat sampai akhir hidup menyertai ilmu tadi. Adapun apabila bermiring ke kiri lain pulang. Miring ke kiri ini ada makanan ya guling kaki guling pulang dua guling. Jadi berarti setengah bahanakan itu guling kayak orang kepanasan kami besar kadi. Nah, miring ke kiri. Naumul muluk, tidurnya para penguasa, tidurnya para raja. Kenapa demikian? Dengan alasan supaya mereka diberikan panjang umur. Anak panjang umur ngahay miring ke kiri aja ya. Miring ke kiri aja nam tahan bau tasalu tadolo maka saya memeras balawa kada dua. Ayolah di bawah nih. Makanya di waktu Mi'raj Nabi dilihatkan keadaan orang yang di surga di neraka. Rupa-rupanya diperlihatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ada nang bamiringan kena kanan
karena balawa dan juga pemiringan bahu kada di orang bagus-bagus rata-rata bahu kayak penyakit tiring tadahulu sundar bulung lain itu panglah nah pemiringan kayak miring bahu di orang bagus-bagus bahu jadi beliau nih bahu gana kayak Rasulullah tuh bahu kan besar bau sini ada orang gagah di miringan kayak penyakit tiring bengusan tadahulu orangnya. Oh jara Rasulullah ini ya Allah makhluk kok ini umat kok apa ini dosanya hanya bamiringan lang ayo na. Ayo untung sudah pirut dahulu baka setruk dunia bisa. Bamiringan ini orang nggak ada bamiringan ka surga rata di orang bagus-bagus bentuk tubuh ahli surga. Nya ahli jannah ini penduduk ahli surga ini orangnya bagus-bagus, baik-baik. Biar bahasa kita langkar-langkar, cantik-cantik. Di antara umur 33 tahun. Nang di dunia seni hidung hitak, maka surga mancung hidung. Kayak dirapuk satu hidung di dunia tahu. Baik ka surga mancung, han aneh lah. Nang di dunia mata sempit, batahian pulang mata. Kata kaplang, di surga ada lagi galak mata. Oh, panjanak ayo lah panjanak hawas-hawas di surga kan ada lagi nak katarak nak kabur nang di dunia talinga bacurek di surga kan ada lagi ayo nah di dunia gigi ompong ketinggal sapilah di surga ada lagi ibaratan baik di gigi rata kalau panjang sapari atau kalau batari pula ada rambut bagus-bagus. Ini ada galambungan langsung apa aja galambungan. Nah, sabar rambut dah. Di surga ada kayak itu. Hidung mancung, mata galak, bibir tipis. Bibir kecil. Ayo baratan di surga langkar-langkar orangnya. Ayo badan tinggi-tinggi kan memang rendahnya. Ini sudah rendah, dengaran dia pulang. Nih ayam kantik jangan sama kantik jangan situ pas badan pas tubuh pas rupa langkar penglihatan pendengaran bagus baratan mudahan kita dimasukkan Allah ke surga langkar di surga nah penyakit ada nah asam urat kolesterol nah bahilaan ada dua ini banyak bahilaan harus makan macam-macam bahilah sempat Nah, jadi ini malah lain daripada makhluknya Allah Ta'ala waktu Nabi Mi'raj dinyatakan bahu tahiring, mata juling, lalu ditanyakan ya Allah apa dosanya waktu hidup-hidupnya? Oh dosanya ujar malaikat Jibril, ya Muhammad ketahuilah dia mempunyai lebih daripada satu istri. Banyak istri, 2, 3, 4. Akan tetapi dia tidak adil dengan istri-istri yang lain-lainnya. Nang satunya batipik, nang saya punya baradio. Kan adil kata. Nang satunya manukar emas, kalinya nang saya punya ditubarakan cincin pirak. Kan adil lah. Nang saya punya istri beri makan ayam, nang satunya iwak karing kepalanya. Kan adil ngarannya. Jadi hati-hatilah. Bapak tahun lo bini 2, 3, 4 enggak ada adil nah kayak apa? Lu nak kayak bini 2, 3, 4. Tapi kata kawan masalah ekonominya. Nang satunya bak kursi, kalinya nang bini satunya kalinya tiket kurang tapi tak pulang minta di kuburan. Jadi apabila kada adil punya istri lebih daripada satu, orang bagus-bagus kejadian tubuh seorang ada bagus. Nah makanya orang ini baapit cukup hanya satu jalasullah fa'dilu kayak naikam supaya adil. Kayak tahun tuh aja 2, 3, 4. Tagarnya anak adil tadi fa'in khiftum fa'dilu fa'wahidatan. Jika kalian takut cukup jalasullah satu supaya kalian adil. Mudah kita dapat barakah dan manfaatnya. Nah, jadilah di malam tersebut Isra Mi'raj ini pin pun samalaman belum konon. Hanya tanggal 8 kita baca lagi. Tinggal aja lagi yang hadangi coba pas.
Jadi malaikat Israel diperintah oleh Allah Ta'ala malam tersebut jangan sampai ada yang mati di antara makhluk-makhlukku, apalagi manusia. Kenapa? Karena ujar Allah Ta'ala, ya Israel, malam ini aku perintahkan engkau masuk ke surga bersama-sama malaikat Jibril untuk mengambil suatu kendaraan tunggangan berupa yang namanya burak untuk digunakan Rasulullah dijalankan Isra tadi. Burak ini yang digunakan waktu Isra. Mi'raj tertampar burak. Kalau ada kena waktu Isra dan Mi'raj ya dipergunakan burak, tak salah itu dalam hadis. Ya burak ini hanya digunakan waktu Rasulullah Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah itu Mi'rajnya lain. Jadi cari-cari burak tadi ke surga. Nya burak inilah lain daripada yang lain. Aneh binatangnya. Muha manusia. Mukanya manusia. Akan tetapi pipinya kada pipi manusia, pipinya pipi kuda. Aneh kalau jika ada di dunia naga itulah kita jadi sugih. Pemasukannya satu orang 10.000 anak melihat muha manusia pipi kuda. Muhanya muha manusia, pipinya pipi kuda. Kemudian pulang digulu babulu, bulunya nih bulu kuda ulang. Aneh lah burak tadi. Pipi kuda, muka manusia, di lehernya bulu kuda. Dan ikurnya, awaknya, yaitu ikor unta. Aneh burak tadi. Kemudian kakinya pulang kaki kuda. Tapak batisnya kan tapak kuda, tapak lembu. Aneh, sarapa aneh. Aneh kalau kan? Muka manusia, pipi kuda, bulu leher bulu kuda, ikor unta, kaki tangan kaki kuda, kemudian tapak tangan adalah tapak lembu. Aneh kan kalau digambar-gambar. Makanya sebagian ulama berpendapat barang siapa aja di rumah ada gambar burak itu disirna, dimusnahkan. Dahulu adalah buraknya gambar pimpinan sing langkaran kayak Agnes Monica. Langkar benar. Kayak siapa kayak Dewi Persik biniannya. Tapi nya basayap. Ada boleh dimusnahkan dari dulu. Mempunyai sayap, akan tetapi sayapnya ini bukan di bahu, di pinggang. Aneh kalau kan di tengah-tengah badan nggak ada, di pinggangnya. Warna burak ini putih warnanya, dan di dahinya setiap burak yang banyak tadi, 40.000 tadi surga, bertuliskan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang nama meninggal dunia tuh kadang-kadang ada izin dituliskan guru aja. Ini sudah habis kalau guru aja, tuliskan di dahinya aja, tuliskan di dahinya. Bagi yang bisa menulis, ditulis nama Nabi, ditulis nama siapa lagi, sahabat Nabi Umar, ditulis lagi kalimat Allah rajinlah. Kalau Ustaz Suryani kaitan orang nang batas miah aja jin tulisan juga. Siapa ngarannya aja, ngarannya gori barang aja. Nya abahnya ini jar katujuh banar perjalanan jar. Aman-aman aja kada tapi di rumah sampai apa anak barang kada di rumah. Nah itu tijar ngarannya lajarnya bibinian Nuryamah Hundawati. Nuryamah Hundawati. Ya rupa-rupanya abahnya katujuh makai Yamaha. Nama ini Honda. Jadi Nuryamah Hundawati. Oh ya, abahnya ini jago guru aja katujuh banar menjablay aja. Sedikit dia menjablay. Oh nggak itu kurang ngaran aja. Muhammad Gedi Palir. Mana Muhammad mana Gedi mana Palir.
Muhammad ketiba ilmu pambiannya. Nah, itu tuh. Ya. Jadi burak ini setiap dahinya bertuliskan Muhammad, nama nabi kita. Untungnya. Jadi ditasmiahi anak kita tadi tulisi Muhammad, tulisi nama Allah. Tapi tulisannya berbalik ya. Belum ijazah ada guru maklum semalam ahli falak kiamat akurat. Kada amun manulis mayat biasa meninggal, apabila orang nang hidup berbalik menulisnya. Nah, berbalik menulisnya karena hidup bisa membaca. Nah, itu cara-caranya. Nah, dan akhirnya burak tadi dibawa untuk kendaraan Rasulullah dalam menjalani Isra dan Mi'raj. Nah, dibawa. Asal mula burak ini setelah sampai kepada Rasulullah, ujar kita usang asik batingkah indah dibuat indah ditunggangi. Artinya batingkah asal mula anak benar bataman Rasulullah sudah bataman orangnya batingkah. Jaka bahasa ini jual mahal burak tadi. Pada Rasul siap anak menunggang indah jual mahal. Akhirnya kata malaikat Jibril, ala tastahi ya burak, apakah engkau tidak malu wahai burak nang menunggangimu ini adalah semulia-mulia makhluknya Allah Ta'ala. Karena surga diciptakan oleh Ta'ala karena Nabi Muhammad, neraka karena Nabi Muhammad, alam semesta karena Muhammad, bahkan sampai engkau wahai burak karena yang namanya Nabi Muhammad. Sekarang ini, saat ini akan menunggang engkau. Ajar supan burak tadi. Makanya bu, anak tuh tahu kata burak. Nah, ada kata burak, bibinan ada benar lah. Salah orang 5 lapis malam, 5 lapis kuning, abang, hijau. Bacakan lah kata burak, langsung aja. Asa tegatuh aja betilang. Dulu adalah nyeka sasakingan, nyeka salihannya nih, bini. Oh, jar bini ku tuh salih benar guru aja. Ibadah tajawid mati lantang langsung jar. Padahal nang laki usik langsung mati lantang aja bini. Ada anak apa juga. Saking salihannya tuh bini tajawid mah langsung mati lantang. Ini bilang berabutan kalambu, kalahir kalah malam. Nauzubillah menjadi. Dan akhirnya kita ada panjang lebar, Nabi kita diistirah mi'rajkan malam 27 Rajab di waktu di saat beliau umur 52 tahun, akhirnya mendapat perintah dari Allah Ta'ala, yaitu sampai saat ini adalah sembahyang fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Siapa yang mengerjakannya berarti termasuk orang yang menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti menghancur dan meruntuhkan agamanya. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, cucu kita, kita semuanya termasuk orang-orang yang mungkin masalah yang selalu melaksanakan mendirikan sembahyang fardu 5 waktu sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, minta ampun, minta ridha, minta hal dunia akhirat. Terima kasih atas segala yang perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. وخوالنا وخالاتنا ومشايخنا الشيخ محمد زين بن عبد الله وأصحابنا أزواجنا وأهل ولينا وأبينا وأداوينا وعلينا وسلم منها ومن نزل إليهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصينا ما ذلك صلى الله عليه وسلم إلى روحي Hajah Badariah binti Masdar, Hajah Masmiyah binti Abdullah, Hajah Farah binti Bas, Ma'amillahu marhamu mu'afim abanha Walaupun berada Barniran Majamidan minar Majamidan minar Wabilah marhamu mu'afim abanha Wa jama'in bidari garam Nadi Masyarakat Ma'ibadi wa salih Wa ismigal mu'afim ma'alim Wa minal akhirah Mantara Maulana Wabillahi minhum segala kesalahan yang
depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lah. Balik. Makan deh bapak nasi. Lalu kayak aku. Udah kenyang alhamdulillah. Ayo lalu. Nasi ku pada belum. Balik itu apa? Masuk YouTube. Di situ ada yang kita 3 kita